Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, yaitu kajian malam, alangkah baiknya kita memulai kajian pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini lancar, barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmihi fid dharain amin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu salisa asyarah min sifatihil al-wajibati lahu ta'ala al-kalam. Sifat yang nomor 13 dari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah sifat kalam. Wahiyya sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Sifat kalam ialah sifat yang qadim, yang berdiri di zatnya Allah Ta'ala. Walaysat biharfin wala sautin. Yang mana sifat ini tidak berupa huruf dan juga tidak berupa suara. Munazzahatun anit taqaddum wa ta'akhur wal i'rab wal bina. Dan juga sifat ini dibersihkan atau disucikan dari awalan, akhiran, i'rab dan juga bina. Bihilafil kalamil hawadis, berbeda halnya dengan kalamul hawadis. Intinya adalah sifat kalam bagi Allah Ta'ala ialah sifat yang berdiri di zatnya Allah Ta'ala tanpa adanya suara, tanpa adanya huruf, tanpa adanya i'rab dan bina. Yang mana sifat ini berbeda dengan sifat kalam yang terbentuk atau keluar dari kalamul hawadis. Walaisal muradu bi kalamihi ta'ala al-wajib lahu ta'ala al-fadh asy-syarif al-munazzala 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Walaisal muradu, yang dimaksud adalah kalamullah ta'ala ini yang bersifat wajib bagi zatnya Allah Ta'ala bukanlah lafaz-lafaz yang mulia yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Karena mengapa? Karena li'anna hadhihi hadisatun wa sifatul qa'imah bidahi ta'ala qadimatun. Karena mengapa? Karena lafaz yang mulia ini adalah hadis baru yang berupa makhluk, sedangkan sifat yang berdiri di zatnya Allah Ta'ala sifatnya qadim. Wa hadhihi mustamilatu ala taqaddum wa ta'akhur wa irabin wa suwarin wa ayatin wa sifat. Wa sifatul qadim khaliyatu an jami'i dzalik. Lafaz yang mulia ini ay al-fadhus syarif itu mengandung awalan, mengandung akhir, mengandung i'rab, mengandung surah, mengandung ayat. Sedangkan sifat yang qadim itu sepi dari semua. Mungkin dari awal sampai yang saya baca ini dari kawan-kawan ingin menjelaskan atau ingin menerangkan. Iya. Silakan. Baik. Saya masuk ya Ustaz ya. Iya. Ini sebenarnya dari beberapa kalimah yang disampaikan saja itu sudah
bisa mengcounter atau menolak banyak pandangan. Jadi kalimatnya sedikit akan tetapi makna yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut sangat luar biasa sekali. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Wahdi yang sudah berkenan untuk menjadi qori ya, atau pembaca kitab pada malam hari ini, juga Ustadz Rizwan yang meskipun beliau sebenarnya ada waktu untuk mencari pasangan tapi beliau sempatkan untuk ikut nimbrung ke sini mencari ilmu ya. Jadi lebih penting mencari ilmu daripada mencari kamu. Duh, kalau Ustadz Wahdi ini, beliau padahal baru menikah ya beberapa bulan yang lalu, tapi mungkin lebih menarik ilmu barangkali ya, mudah-mudahan lah begitu. belum terasa masih baru, masih aromanya masih wangi. Bisa dijepit di sini nih Ustaz. Di sini Ustaz. Ininya di atas. Oke. Lebur yang mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk sedikit. Di awal kita sudah dibacakan tadi oleh Ustadz Wahdi bahwa as-sifatu tsalitsah ta'asyurata min sifatihi al-wajibati lahu ta'ala al-kalam. Sifat yang ke-13 dari sifat-sifat Allah yang wajib adalah sifat kalam. Adalah kalam, begitulah ya. Yang mana kalam ini biasanya diterjemahkan sebagai berbicara gitu ya, atau dalam kesempatan yang lain mungkin diartikan sebagai firman. Karena biasanya kita menggunakan kalam itu diterjemahkan, kalau untuk ucapan manusia itu dikatakan ya ucapan gitu ya. Sementara untuk Nabi disebut sabda, biasanya begitu. Kalau untuk Tuhan itu disebut firman. Komunikasi. Nah, lebih aman dan lebih tepat atau lebih akurat barangkali terjemahan yang sangat mendekati dari kata kalam yang konteksnya adalah untuk Tuhan adalah komunikasi. Karena ketika dikatakan itu kalam adalah ucapan atau firman, itu seolah-olah kesan yang kita dapatkan sebagai orang Indonesia yang bukan orang Arab ini, kesan yang didapatkan adalah seolah-olah yang disebut kalam atau ucapan atau firman itu adalah huruf ataupun suara. Biasanya kan begitu. Nah, oleh sebab itu penting di awal untuk ditegaskan sebenarnya makna yang sangat mendekati dari kalam ini untuk Tuhan adalah komunikasi. Jadi kalau istilah komunikasi ini kan tidak pasti berupa huruf dan suara kan. Artinya kita masih bisa beranggapan mungkin loh ada komunikasi yang bukan huruf bukan suara. Masih ada anggapan yang seperti itu. Cuman yang ingin saya garis bawahi adalah kalimat berikutnya, wahia sifatun. Nah, ini wahia, adapun kalam tersebut sifatun ialah sifat. Jadi kalam di situ adalah sifat. Ini sekaligus menegaskan bahwa kalam atau firman itu bukanlah person, bukanlah sosok ya, apalagi sosok yang menjelma pada seseorang. Jadi dia itu sifat. Ketika kalam ini disebut sebagai sifat, maka sudah barang tentu sesuatu yang disebut sifat, dia harus qaimah bidzatihi. Dia harus, kalau bahasanya beliau tadi, berdiri ya, karena senang berdiri barangkali akhir-akhir ini. Aduh, tafsir diserahkan kepada netizen semua. Jadi qaimah bidzatihi ta'ala. Jadi qaimah mungkin lebih tepatnya, bukan lebih tepatnya ya, mungkin lebih mendekati barangkali, mendekati pemahamannya kalau qaimah dimaknai menetap pada zat Allah Ta'ala. Yang mana sifat itu sudah pasti qaimah bidzatihi, entah itu subjeknya adalah Allah ataupun selain Allah. Yang mana sifat itu dia tidak mungkin berdiri sendiri. Qaimah binafsihi misalnya, atau qiyamuhu binafsihi, tidak mungkin. Qiyamuha binafsiha berarti ya, netapnya sifat itu pada dirinya sendiri ya, di dirinya sifat itu tidak mungkin. Contoh, kita bisa melihat tembok ini misalnya, tembok ini berwarna putih. Putih ini sifat, sedangkan zatnya adalah tembok itu sendiri. Yang mana ada sifat itu pasti melekat pada zatnya. Dalam hal ini kalau contohnya adalah tembok, tembok itu zatnya, putih adalah sifatnya pada tembok. Nah,
putih ini karena dia sifat, dia tidak mungkin terlepas dari zat apapun. Entah itu tembok ataupun zat-zat yang lain. Yang mana ada sifat, dia pasti melekat pada atau menempel atau menetap pada zatnya. Di mana ada zat, dia pasti dilekati oleh sifat. Pasti menempel, menetap padanya sifat-sifat. Tidak mungkin ada sifat itu berdiri sendiri. Contoh sifat-sifat yang lain, misalnya seperti manusia misalnya punya sifat ilmu, punya pengetahuan misalnya. Atau yang lebih jelas aja barangkali, kita punya sifat sebagai laki-laki punya sifat ganteng gitu ya, yang sering dicontohkan di TikTok kan begini biasanya, bang boleh munduran sedikit nggak? Kenapa? Gantengnya kelewatan gitu kan? Itu kan seolah-olah mengandaikan orangnya sudah di sini tapi gantengnya ada di belakang, terpisah dari zatnya. Padahal secara logis menurut akal kita tidak mungkin ada sifat yang terlepas dari zatnya, sehingga gombalan tersebut gombalan yang bullshit alias tidak masuk akal ya. Jadi ketika ada orang yang gombali kita, bang, boleh munduran sedikit nggak? Loh, kenapa emangnya dek? Gantengnya ketinggalan. Nggak pernah belajar ilmu kalam ya? Langsung gitu. Di mana ada sifat, itu pasti menetap pada zatnya. Di mana ada zat, itu pasti menjadi tempatnya zat. Tempatnya sifat ya. Selalu seperti itu. Nggak mungkin ganteng itu terbang atau mengawang-awang atau tidak menempel pada sesuatu. Putih itu pasti ada pada sesuatu. Tidak mungkin putih itu berdiri sendiri. Mungkin orang awam biasanya membayangkan ada kok putih yang sendirian tidak melekat pada apapun. Apa misalnya? Cat, misalnya begitu kan? Padahal cat itu zatnya adalah air. Sedangkan putih adalah sifat yang melekat pada airnya. Jadi tidak bisa tetap warna putih selalu melekat pada zatnya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa di mana ada sifat itu pasti melekat pada zat. Di mana ada zat itu pasti dia dilekati oleh sifat. Gampangnya kira-kira begitulah. Sehingga ketika dikatakan bahwa kalam adalah sifat, maka sudah pasti kalam itu harus qaimah bidzatihi ta'ala. Kalamnya Allah harus ada pada zatnya Allah. Tidak mungkin kalam itu terpisah dari Allah. Tidak mungkin seperti itu. Sehingga adanya asumsi dari sebagian orang misalnya yang mengatakan bahwa ini berdasarkan kitab mereka Yohanes ya, surah pertama ya, ayat kedua ya, ayat kedua ya, bab 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ya kira-kira begitulah ya. Saya kurang. Masih ada ingat kajian-kajian histologi dulu itu kan? Oh iya. Nah itu mengandaikan bahwa ada, ini mohon maaf tidak bermaksud menyinggung orang tersebut, tidak, cuma ini sebagai sebagai kajian sajalah. Kalau ada yang kurang sependapat barangkali bisa komentar. Sikap ilmiah. Iya. Oh ini ada yang komentar ternyata. Kalau ada kirimkan PDF kitab ini. Nah gimana tuh solusinya? Oh sudah ya. Oke. Sampai mana tadi? Sifat itu pasti ada pada zatnya. Sehingga ketika kalam ini disebut sifat, tidak mungkin kalam itu terpisah dari zatnya. Kalau mau membantah ya silahkan buat argumen yang jelas atau tunjukkan fakta bahwa ada sifat yang bisa terlepas dari zatnya. Apalagi ketika kalam, kalau mau katakanlah kita andaikan kalam dalam hal ini, dalam keyakinan mereka ya, kalam itu bisa terpisah dari Tuhan misalnya. Lalu kalam itu menjelma dalam satu tubuh, misalnya begitu ya. Yang mana tubuh itu mengalami perubahan. Tubuhnya Nabi Isa alaihissalam itu kan mengalami perubahan. Lalu dikatakan dalam lagu itu kan, tidak berubah. Padahal kan berubah kan. Ya, mohon maaf kalau ada yang disinggung. Ya kan? Maksudnya masa dari bayi menjadi dewasa, kemudian disalib, dalam keyakinan mereka terus mati, masa itu tidak berubah namanya? Dan ini kan berubah. Nah, kalau memang kalamnya Tuhan, Bengal. Ya mohon maaf ini bukan, ini adu argumen saja lah, adu argumen ya. Iya muhasabah, kita sama-sama berpikir
Ya alhamdulillah kalau diterima, kalau tidak kemukakan argumennya kan begitu kan sebagai sikap ilmiah. Nah, kemudian kalam ini kalau memang kalamnya Tuhan itu menetap pada diri yang baru dalam pengertian ilmu kalam ya, yakni hawadis, sesuatu yang dia itu bisa berubah. Contohnya dalam hal ini adalah manusia, Yesus ya tentu saja ya, biar lebih jelas saja. Itu kan ada perubahan. Kalau memang ada kalamnya Tuhan di sana, seharusnya tidak mungkin berubah. Seharusnya loh ya. Atau kalau faktanya menunjukkan bahwa berubah, berarti tidak ada kalam di sana. Bukan kalam dalam arti sifatnya Tuhan, begitu. Karena memang sejak awal kita sudah tegaskan yang dimaksud kalam di sini adalah sifat, dan sifat harus qaimah bidzatihi ta'ala. Tidak mungkin dia terlepas dari zatnya Tuhan itu. Walaisat biharfin wala sautin. Dan kalam itu dalam hal ini kalamnya Tuhan ya, bukanlah huruf, bukan pula suara. Huruf sama suara aja bukan. Ya bukan. Apalagi fisik. Apalagi menjelma, ya, itu agak butuh argumen juga ya. Sebelum saya lanjutkan ada tambahan? Iya, tambahan. Silakan sambil kita seruput coklat hangatnya. Terkait dengan tadi qaimah bidati, bahwa sifat itu adalah sesuatu yang pasti melekat pada zat. Artinya kita tidak akan pernah temukan baik di realitas di alam nyata ataupun bahkan di dalam pikiran ada sifat yang terpisah dari zat. Itu tidak akan bisa. Misalnya ini sudah kesekian kalinya kita menjelaskan Ya. Kita membayangkan putih tanpa melekat pada apapun, kata tembok atau air, itu nggak akan bisa. Kotak lah ya, kotak. Kotak Jangan dibalik ya. atau misalnya Katok. atau misalnya membayangkan gerak dan diam tanpa melekat pada apapun, itu nggak bisa. Itu bukti bahwa sifat itu selalu melekat pada zat, baik di realitas di alam nyata ataupun di dalam pikiran. Yang kita bisa ketahui dari sifat dengan zat itu adalah bahwa gerak bukanlah buku misalnya, atau putih bukanlah tembok. Udah sebatas pemahaman itu saja. Tetapi kita tidak bisa kemudian membedakan, dalam arti memisahkan putihnya di sini misalnya, kemudian temboknya di sini. Nah, itu kira-kira poin pertama yang perlu kita ketahui terkait dengan posisi zat dan sifat beserta hubungan antara keduanya. Kalau ada komentar Ustaz bisa ditanyakan aja ke beliau. Saya misalnya nih, saya mau posisikan jadi orang awam. Iya. Saya mempertanyakan beliau. Ini kan tembok nih ya. Tadi katanya ada warna putihnya. Putihnya kan sifat kan. Kalau saya kerok warna putihnya itu kan terlepas dari temboknya. Belum lah ini. Iya. Saya mau posisikan sebagai orang awam lah. Walaupun saya tahu jawabannya. Kerok itu apa? Dikes ya. Ya sudah dikerok gitu lah. Iya, dikerok. Kalau misalnya tembok itu, cat pada tembok kita kerok misalnya, kemudian rontok catnya itu tidak lain dan tidak bukan tetap putih yang melekat pada sesuatu yang dalam hal ini adalah zat atau air yang sudah mengering. Air sudah mengering tuh ya. Jadi tetap tidak bisa dikatakan dari fenomena itu bahwa sifat terlepas dari zat itu nggak bisa. Dan ini teman-teman, pemahaman seperti ini tidak bisa langsung dipahami praktis. Maksud saya, ketika sudah kita sampaikan begini, coba kita buat challenge. Kita buat challenge itu halusnya aja lah, bahasa tantangan kita menantang netizen untuk memberikan bukti bahwa sifat tidak mungkin terlepas dari zatnya. Silahkan kasih argumen dan silahkan kasih faktanya kalau memang itu ada. Silakan kembalikan lagi. Apa fungsinya kita memahami zat, kemudian sifat, kemudian hubungan antara keduanya, agar kita tidak salah memahami salah satunya terkait dengan firman Allah. Contoh kesalahpahaman yang terjadi itu pada kalangan-kalangan saudara kita umat Nasrani. Tadi karena beliau sudah berani menyinggung, tapi dengan bahasa yang halus ya. Iya. Tapi tetap ini sikap ilmiah. Sekali lagi ini sikap ilmiah, bukan sikap sosial, bukan. Itu dua hal yang berbeda. Bukan berarti merendahkan, tidak ya. Tidak. Hanya dalam keyakinan kita kan seperti itu. Nah, nanti salah satu fungsinya itu adalah ketika kita memahami firman Allah. Misalnya, ini yang saya tahu di tafsir Imam Ar-Razi itu beliau menjelaskan dalam Kristen sendiri ada dua golongan terkait dengan konsep ketuhanan mereka. Ya. Yang apa namanya? Seingat saya ada dua di Imam Ar-Razi. Pertama, sebagian di antara mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah
jelmaan dari firman. Oke. Artinya firman itu mula-mula firman itu sifat. Dalam bahasa kita itu sifat. Bahasa Jadi kita. Allah punya sifat firman sama Roh Kudus. Gitu. Jadi kalam itu mula-mula atau firman itu mula-mula sebagai sifat Allah, sifat Allah. Kemudian firman yang pada mulanya itu bersama dengan Allah, dari situ kemudian menjelma menjadi Yesus. Oke. Jadi firman sebagai sifat berubah menjadi zat. Kira-kira begitu. Pandangan yang kedua, sebagian di antara mereka itu ada yang berkeyakinan bahwa Yesus ini adalah sosok atau tubuh, jisim itu dalam bahasa tauhid itu adalah tubuh yang mana dia kemudian dilekati oleh sifat firman. Jadi kalau yang pertama itu firman sebagai Menjelma sifat, berarti. menjelma menjadi zat, Iya. sementara yang kedua ini enggak, sifat yang kemudian statusnya tetap menjadi sifat, Iya. cuma berpindah. Ya, menetap Dari satu pada zat, zat yang hadis dalam hal Iya, ini ya. Makhluk. berpindah dari satu zat ke zat yang lain. Iya. Makanya kemudian kalau kita tanya, apakah ya Tuhan Yesus itu mati? Mereka katakan tidak. Oh, tidak ya. Kenapa? Karena firman tetaplah firman. Oke. Yang mati itu fisiknya, kira-kira. Oke. Dan kalau kita analisis, keyakinan begitu itu mirip-mirip dengan kita. Dalam konteks ini. Lu. Belum. Nggak, kan saya kan jadi netizen. Bisa. Oke. Dalam arti begini, yang perlu saya garis bawahi bahwa kata mereka itu kan Yesus itu tidak mati. Yang mati itu tubuhnya. Kita juga punya keyakinan bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim itu nggak mati, tidak meninggal. Sorry. Bahkan entah kemarin atau tadi saya lihat di mana di Instagram, dan saya lupa siapa yang bilang, menjelaskan bahwa kalau kita misalnya bilang saya ziarah ke kuburan Nabi, itu makruh menyebut begitu. Kenapa? Karena Nabi itu hidup. Oh, begitu Jadi ya. ada sisi kemiripan di situ maksud saya. Oh, begitu. Maksud saya itu begitu. Kita tidak diperkenankan menyebut orang-orang soleh itu sudah meninggal. Dia tetaplah hidup. Mereka tetaplah hidup. Dari sisi itu. Dari sisi itu. Yang lebih bagus. Kan kita memposisikan jadi netizen. Artinya begini. Dalam beberapa hal mereka itu juga punya pembelaan. Oke. Punya pembelaan. Dan ada pembelaan-pembelaan yang lain yang kabar baiknya sudah saya susun Di mana? di sini. Oh, di buku ini ya. Di buku ini ya. Buku membangun akidah personal dengan argumentasi rasional. Oke. Ini Di buku situ terbarunya beliau, teman-teman. Beliau sengaja majang di sini untuk promosi. enggak, tadi bukan saya, tadi teman saya. Atas suruhan Enggak, beliau tadi menyarankan pakai ini aja. Awalnya saya menolak, kemudian setelah saya berpikir kenapa kok ada kebaikan kita tolak gitu kan? Iya, kan munafik. Akhirnya, begitu. Nah, ada dua golongan setidaknya yang saya tahu terkait dengan konsep ketuhanan mereka. Yang kalau kita analisis, misalnya yang pertama dari sifat menjadi zat, itu amat sangat mustahil. Sangat mustahil. Untuk taukidnya udah banyak tuh ya, taukidnya. Betul-betul mustahil. Bagaimana bisa sesuatu yang awalnya sifat berubah menjadi zat? Sifat itu kan sesuatu. Ini bantahan untuk yang pertama tadi ya. Ya, yang pertama. Bagaimana bisa kemudian sifat awalnya sifat berubah menjadi zat? Ya. Kan bisa saja misalnya. Kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Kita kembali lagi ke sifat kudroh. Silakan diputar lagi pembahasan sifat kudroh. Apa namanya rekamannya? Yang pertama anggaplah kudroh. Meskipun kalau kita lihat ini kurang memuaskan. Cuman sekali lagi yang lebih Oh, gitu ya. Harga berapa harganya? 100.000. Oh, 100.000. Oke. Kemudian untuk yang kedua, Yesus itu adalah tubuh yang kemudian dilekati oleh Sifat firman. sifat firman. Firmannya Allah ya. Firmannya Allah itu berarti dia punya sifat ketuhanan kira-kira. Ini juga amat sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada sifat yang melekat pada satu zat, kemudian dia bisa berpindah Iya. ke zat yang lain. Sementara kalau kita bayangkan saja dalam pikiran, jangankan untuk berpindah kepada zat yang lain, kita bayangkan zat dan sifat terpisah saja nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi sampai nempel ke tempat yang lain ya. Sifatnya di telepon ya. Ya, Teleportasi. Transfer itu nggak bisa. Kalau kita betul-betul paham terkait dengan apa itu sifat, apa itu zat, kemudian keterkaitan keduanya,
kita tidak akan kemudian terlena dengan penjelasan-penjelasan seperti itu. Kalau begini misalnya, Anda punya sifat wajah yang seperti itu misalnya. Kemudian saya buat bahwa sifat Anda akan melekat pada diri saya dengan saya operasi plastik yang mirip seperti Anda, bahkan jumlah kumis dan jenggotnya sama misalnya. Oh, maksudnya Apakah- wajah saya diambil itu kan? Begitu, Pak? Ah? Kayak di film apa Ayat Cinta 2 itu. Iya iya iya, betul. Misal Soalnya itu satu film misalnya yang begitu. banyak dikritik gitu. Wajahnya diambil itu kan ya. Wajahnya diambil, kemudian diletakkan ke wajah seseorang misalnya Iya. begitu kan. Iya. Wajah itu kan sifat gitu. Iya. Nah, yang perlu kita tahu, ketika wajah itu kemudian dalam konteks ini diambil, yang diambil itu tidak serta-merta wajah, sekali lagi. Itu sudah sifat wajah itu sendiri beserta zat, yakni dagingnya itu. Iya, daging dan kulit-kulitnya Iya, itu ya. kulit-kulitnya itu. Nah, kira-kira demikian. Jadi kalau kita betul-betul memahami sekali lagi terkait zat dan sifat, kita nggak akan bingung dan tidak akan terlena dengan penjelasan-penjelasan seperti itu. Oh, berarti kalau bisa saya simpulkan, saya juga membayangkan jadinya ada dua kemungkinan itu. Pertama, ini wajahnya tetap begini, cuman saya operasi plastik. Jadi di cloning lah, ini ada mukanya seperti ini yang pertama, terus ada saya yang operasinya persis seperti ini, misalnya di cloning. Nah, itu tetap tidak dikatakan memindah sifat yang ada pada satu orang ke orang yang lain, tidak ya, karena ketika itu melekat pada diri saya, walaupun itu mirip dengan orang lain, tetap hakikatnya ini adalah milik saya, bukan memindah gitu ya. Jadi sifatnya satu orang tetap pada dia, sementara sifat saya itu yang sedang dirubah. Iya. Nah, sifat saya yang sedang dirubah begitu ya itu. Kemudian kalaupun itu dipindah, misalnya tadi dipindah, misalnya wajah nih, ada satu orang punya wajah seperti ini terus diambil seperti film Ayat Cinta 2 tadi itu, kemudian dipindah. Ini kan berarti tidak hanya sifat di situ, tapi ada zatnya juga kan? Ada zat seperti kulit, daging, itu yang diangkat, kemudian ditempelkan. Artinya sifat yang ada pada zat berupa kulit dan daging itu tidak berubah, tidak berpindah maksudnya. Hanya apa ya? Dagingnya aja yang dipindahkan kepada orang lain, begitu berarti ya. Makanya ini. Oke. Kita tidak akan kemudian sampai kepada pemahaman seperti itu kalau kita tidak paham tentang sifat dengan zat. Yang jelas di sini kita tidak merekomendasikan seperti operasi wajah itu. Iya. Oke. Betul. Ya sudah lah, pasti laku ya belum begini ya. Lanjut ya. Ada keterangan tambahan. Ini dulu. Munazzahatun anit taqaddum wa ta'akhur wal i'rab wal bina. Dan juga kalamnya Tuhan itu tersucikan dari konstruksi sifat-sifatnya makhluk seperti taqaddum dan juga ta'akhur, kemudian i'rab dan bina. Taqaddum ini apa ya? Kebermulaan, kemudian ta'akhur keberakhiran. Misalnya kita kan kalau kalamnya makhluk nih, kita mulai ngomong nih, nah itu kan berarti ada titik mula, kebermulaan. Lalu saya diam, itu keberakhiran kalam saya. Nah, kalam Tuhan itu tidak ada kebermulaan karena dia kodim, dan juga tidak ada keberakhiran. Ya karena sesuatu yang kodim pasti kekal juga. Jadi kalamnya Tuhan tidak ada istilahnya kebermulaan dan juga keberakhiran. Kemudian untuk menunjukkan bahwa kalam Tuhan itu juga bukan bahasa Arab, bukan huruf-huruf, susunan huruf ya, maka tentu saja tidak mungkin ada i'rab dan juga bina. I'rab ini kalau teman-teman kita belajar ilmu nahwu itu ada harokat-harokatnya itu loh. Di akhir kata misalnya yajibu, kenapa kok dibaca bu? Yajibu, kenapa bukan yajiba atau yajibi misalnya. Nah, itu yang dimaksud i'rab teman-teman. Ini istilah dalam gramatika bahasa Arab. Bina juga demikian. Kalau bahasa Indonesianya apa itu, Ustaz? Bahasa Indonesia apa ada? I'rab. Itu mungkin saya lupa juga. Kalau binanya itu SPOK. Oh, gitu ya. Ya, SPOK. Objek terikat objek. Oh, begitu ya. Kalau ini kan i'rab ini kan setahu saya kalau i'rabnya sendiri ini kan hanya berlaku pada gramatika bahasa Arab. Iya. Karena gramatika bahasa Arab atau aturan-aturan dalam bahasa Arab ini kan berbeda dengan
aturan-aturan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab misalnya ada harokatnya, kalau sekarang kan dalam bahasa Indonesia kan enggak ada tuh, enggak ada harokatnya. Ini enggak ada harokatnya kan? Kalau nggak ada rokan berarti nggak ada huruf vokal. Ya? Jadi kalau bahasa Indonesia ini nggak berlaku ilmu kalam sifat kalam ini. Bukan, maksudnya ini kebagian ini kan adanya asumsi begini bahwa Quran, nah nanti akan dibahas sih sebenarnya ini. Quran yang ada di tengah-tengah kita itu yang berupa kitab yang isinya adalah lafaz-lafaz mulia, tadi al-fadhus syarifah istilahnya. Lafaz-lafaz mulia itu sebagian orang menganggap bahwa Quran yang ada di depan kita berupa kitab itu yang terdiri dari kertas, sampul dan juga huruf-huruf itu menganggap bahwa itulah yang disebut dengan kalam Tuhan, kan begitu kan? Nah, padahal nanti ditekankan bahwa bukan seperti itu yang dimaksud. Maka untuk menegaskan itu di awal, kitab Quran itu yang berupa buku itu kan berbahasa Arab, ya kan? Karena dia berbahasa Arab, karena dia sudah berbahasa Arab, tentu saja ada i'rab dan juga ada binanya di situ. Karena berbahasa Arab tunduk pada hukum gramatika bahasa Arab, kan begitu kan jadinya. Jadi setiap bahasa itu punya penamaan beda-beda ya. Ya, penamaan yang berbeda-beda. Ini Kalau di Indonesia mungkin ada yang namanya subjek, predikat, objek ya, dan keterangan. kalimat konjungsi gitu. Kalimat konjungsi ya. Nah, jadi ini penekanannya ada i'rab dan bina itu menunjukkan adanya asumsi bahwa dalam tanda kutip Tuhan berbahasa Arab gitu kan. Kalau seandainya Tuhan berbahasa Arab ini, kalau seandainya Tuhan berbahasa Arab, terus kalau kita orang Indonesia ini kan berbahasa Indonesia, Ya. terus bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita? Apalagi nggak pernah belajar bahasa Arab. Iya. Mau buka apa itu artinya? Iya, makanya sejak awal asumsi bahwa bahasa Tuhan adalah bahasa Arab itu sangat keliru karena Arab atau bahasa Arab sendiri itu adalah makhluk juga, ya kan? Itu hadis, sesuatu yang baru. Hadis itu artinya baru ya teman-teman, bukan dalam pengertian hadis sabda Rasul, bukan. Tapi hadis yang dimaksud di sini adalah baru, berawal dari tidak ada kemudian ada. Kenapa kok mesti, ya memang karena Tuhan kita, Nabi kita Arabi kan, Ya. terus kenapa kok hanya ditekankan bahasa Arab, kok nggak ke bahasa yang terdahulu, bahasa Broni Ya. atau Makoli, Suma Makoli kan? Suryani. Suryani. Jadi disebutkannya satu sampel di sini, tidak mungkin kalamnya Tuhan itu tunduk pada i'rab dan bina. Itu menunjukkan bahwa kalam Tuhan ada penegasannya yang lain ini yang lebih menguatkan bi khilafi kalamil hawadis. Itu berbeda dengan kalam apapun yang sifatnya baru. Entah itu yang berbahasa Arab atau bahasa Suryani Makoli atau Sari Suryani yang betul-betulan, apapun itu. Jadi kalam Tuhan itu tidak mungkin seperti kalamnya hawadis, kalamnya makhluk. Apa alasannya? Ya? Apa alasannya? Ya karena kalau kalamnya Tuhan itu seperti kalamnya makhluk, ada permulaan, kebermulaan, ada keberakhiran, kemudian tunduk dengan hukum-hukum gramatika, berarti itu menunjukkan bahwa kalam itu, kalamnya Tuhan, pernah tidak ada sebelumnya karena dia baru. Dan kalau Tuhan pernah tidak berbicara sebelumnya, tidak berkalam sebelumnya, berarti kalamnya Allah tidak kodim. Jawabannya ada di pembahasan berikut ini. Ya kan? Iya, ada berikutnya. Ya lebih tepatnya kalau kita mau melihat di matannya lah. Setelah ini ada nanti. Oh iya. Ada anu dulu. Tapi jawaban saya bukan versi ini. Ya gimana? Barangkali. Versi buku ini ya. Hah? Bukan. Oh, Versi para ulama. iya buku ini mengutip para ulama enggak? Jelas lah. Gimana? Judulnya Ustaz? Ya? Judul bukunya? Membangun. Akidah personal dengan argumentasi. Alhamdulillah. Ya, Kenapa kok ini kenapa kok sifatnya Allah yang dalam hal ini adalah kalam itu harus kodim? Atau tadi bahasanya itu kenapa kok Allah itu mustahil berkalam dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu punya permulaan, punya akhiran. Ya. Dia pendek kata sesuatu yang baru. Nah, sementara kalau Allah itu punya sifat yang baru, itu mustahil. Kenapa? Karena zatnya itu kodim.
tidak mungkin zat yang qadim itu dilekati oleh sifat yang baru. Ya. Pun juga sebaliknya, tidak mungkin zat yang baru, Yesus misalnya di sana, dilekati oleh sifat yang Yang qadim. kodim. Itu nggak mungkin. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena baru itu, yang disebut baru itu sesuatu yang pernah tiada. Ya. Berarti kalau misalnya zatnya Allah qadim dilekati oleh sesuatu Sifat yang yang baru berarti ada sifat Allah yang pada mulanya tidak tiada, ada. kemudian dia ada. Berarti kan di situ dalam tanda kutip ada momen di mana Allah itu tidak punya sifat Kalam. kalam itu, tidak punya sifat kalam. Dalam arti tidak punya sifat. Lalu zatnya, ya. Sementara sejak awal kita sudah memahami terkait dengan relasi hubungan antara zat dan sifat. Bahwa Ya. sifat dengan zat tidak mungkin terpisah. Tidak mungkin terpisah. Tidak mungkin terpisah. Jadi bagaimana mungkin ada momen di mana Tuhan sendirian zatnya itu tanpa memiliki sifat? Ya. Zatnya dipinjam gitu ya kan. Iya, Dipinjamkan. iya betul. Sifatnya itu misalnya dipinjamkan atau bagaimana kayak misalnya pokoknya nggak ada ininya, nggak ada sifatnya Tuhan. Atau di hotspot kan gitu ya. Sama-sama bisa. Kayak tadi disinggung kayak di server sebelah gitu ya. Iya, iya. Gimana Ustaz bunyinya? Yang mana? Yang Oh, server pada sebelah, mulanya adalah firman. firman. Oh, iya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah dan firman Nah, Allah. kan firman bersama-sama Allah. Mungkin firman sifat kalam Allah yang qadimah ini di hotspot sebentar ke Iya, dipindahkan ya. Kan sama-sama connect. Iya. Sama-sama. Kalau ke HP, kalau dicontohkan ke HP gitu lah. Sama-sama terhubung, sama-sama bisa nenek-nenek gitu lah. Ya. Sama-sama terkoneksi dengan kalam gitu ya. Ada ini kaidah yang sangat simpel dan bisa kita pahami. Dari Syekh Mahmud Abdul Latif di kitab Al-Qaulus Sadid fi Ilmi Tauhid. Beliau menjelaskan bahwa apapun yang terjadi pada zat akan terjadi juga pada sifat. Itu kaidah umum lah kira-kira begitu. Artinya kalau zatnya qadim, pasti sifatnya qadim. Kalau zatnya itu ini hudus baru, pasti sifatnya itu juga baru. Jadi itu kaidah yang sangat gampang. Kenapa kok demikian? Yang satu berkonsekuensi pada yang lain. Kembali ke pernyataan di awal bahwa sifat dengan zat tidak mungkin terpisah. Jadi pernyataan tentang yang server sebelah itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima menurut akal kita. Walaupun kalau mereka membenarkan meminta pembenaran melalui hotspot tadi yang sudah dicontohkan. Iya. Ya, dengan adanya hotspot itu kan berarti awalnya dia tidak terkoneksi, lalu baru terkoneksi. Sama-sama bisa. Ya awalnya kan dia kan berarti tidak ada awalnya, tidak ada kalau contohkan seperti koneksi tadi itulah ya. Awalnya si Allah ini ada sinyal yang kuat gitu ya, kemudian mau dikonekkan kepada sesuatu yang baru ini. Berarti kan ini awalnya tidak ada nih. Kemudian baru dikoneksikan. Itu juga jadi kalau itu menjadi pembelaan bagi server sebelah mungkin agak sulit bagi kita. Yang apa? Enggak Yang sulit. Ya, mungkin agak sulit lah mungkin. Mungkin juga lah gitu. Ya, Mbak, Tapi kalau tidak belajar ilmu kalam agak sulit ya. Oke. Jadi mungkin kalau mau sanggahannya, kalau mau ilmu kalam seandainya itu dijadikan landasan, ini seperti hotspot ini, misalnya ini HP. Kalau mau koneksi itu harus sepantaran. Lah kalau udah sepantaran ini balik ke Oh ya begitu ya. ya muhalafatul hawadis. Oh, itu ya Iya. sanggahan dari Sanggahan sampean ya. Iya. Jadi yang bisa koneksi dengan HP ya HP gitu lah kira-kira. Harus sama level. Harus sama-sama elektronik lah paling Kalau- tidak ya. Kalau dia mohon maaf HP-nya jadul, nggak ada jaringan internet, nggak bisa juga. Iya. Kalau itu berarti menyetarakan bahwasanya kalau server sebelah menyetarakan Tuhan Allah Iya. kata mereka sama dengan Yesus yang Yesus. manusia itu ya. Yesus. Jadi zatnya Tuhan sama dengan zatnya Yesus soalnya begitu ya. Iya. Baru bisa connect Kalau kan bisa begitu. connect, kalau Yesusnya Manusia. bisa wafat otomatis lah gitu. Iya, jadi tidak Beda. sama. Oke, menarik. Oke, ini kita lanjutkan dulu ya, soalnya masih panjang ini. Saya lanjutkan sedikit lagi ini. Dia mau bisa. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan yang masih saya minta. Oh iya, langsung lempar ke beliau jadi. Nah, gini ya, Ustaz. Tadi kan sudah kita bahas tentang bahasa Tuhan, Iya. kalam Allah. Itu kan tidak menurut yang kita bahas tadi kan bukan berupa bahasa.
Ya, namun sudah menjadi rahasia umum. bahwa Mungkin saya lupa ya, mungkin hadis ya, kayaknya hadis, bahwasanya automakol lah ya. al-kamakol, bahasanya Nabi itu adalah bahasa Arab. Walwatul jannah Arabi. Iya. Nah, itu kan mungkin sudah menjadi rahasia umum. Berarti ketika di sana atau di jannah, di surga adalah bahasanya Arab, otomatis jannah itu kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ibaratkan ke negara Indonesia saja, Ustaz. Negara Indonesia itu kan yang mengelola orang Indonesia, otomatis bahasanya bahasa Indonesia. Kalau Filipin, Inggris dan Inggris. Nah, apakah seperti tadi Ustaz, apakah bahasa di surga itu bukan bahasa Arab? Atau bahasa Tuhan itu bukan bahasa Arab? Yang pertama. Yang kedua, kalam Allah ini seperti apa sih Ustaz? Yang dimaksud tanpa ada awalan, tanpa ada akhiran. Yang maksud dengan tanpa ada akhiran ini maksudnya seperti apa? Bentuk-bentuk kalam Allah itu seperti apa? Apakah bentuknya seperti Al-Quran atau hadis qudsi atau yang lain? Seandainya kita ibaratkan ini kalam Allah adalah Al-Quran, nah maksudnya kalam-kalam yang kodim ya, kan akan yang kalam yang hadis ini bisa dipahami dengan kalam yang kodim ini nantinya bisa dipahami dengan kalam yang hadis. Iya. Apakah kalam Allah ini seperti Al-Quran? Ada akhiran di Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Al-Fatihah. Ada akhiran, awalnya bismillah kemudian diakhiri dengan An-Nas. An-Nas. Atau hadis qudsi yang nantinya ada awalan kemudian ada akhiran. Apakah seperti itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Beliau tuh. Sepertinya sudah termaktub di buku ini juga. Yang kita bahas ini kan firman Allah. Jauh. Kalau misalnya ada Saya hadis yang ngiring aja. mengatakan demikian, kita perlu lihat yang menjadi objek pembicaraan adalah bahasanya Allah atau bahasanya makhluk ketika di surga. Kalau semisal bahasanya makhluk, no problem, gak masalah. Artinya itu mungkin saja terjadi. Misalnya orang-orang Indonesia kan nggak bisa berbahasa Arab, misalnya sebagian itu. Kalau sudah masuk surga, itu gimana dia berbahasa Arab? Apakah kemudian tetap tidak paham sebagaimana kondisi dia di dunia? Tidak. Sangat memungkinkan misalnya Allah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Tiba-tiba kita. langsung dapat pemahaman bahasa Arab ya. Iya, dikasih pemahaman itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Sebagaimana sudah kita bahas di sifat kudroh, bahwa sifat kudroh itu bertakluk dengan segala sesuatu yang mungkin. Sementara menciptakan atau memberikan pemahaman kepada kita ketika di surga, amin ya Allah, Amin. dengan bahasa Arab itu sangat memungkinkan. Bahkan kita kan nanti ketika di surga kita dengan PD-nya. Kita ini kan kalau nanti meninggal dalam keadaan sudah tua, nanti kan muda lagi kan. Yang anak-anak, yang bocil-bocil kan tidak ada tuh, nanti seumuran semua. Itu aja bisa kok, apalagi tiba-tiba langsung paham bahasa Arab. Itu sangat mungkin sekali kalau memang hadisnya benar. Yang pasti pertama kita perlu cek lagi riwayatnya itu apakah sahih atau hasan, atau yang dikhawatirkan adalah hadis dhaif. Apalagi maudhu yang dikhawatirkan begitu. Kalau sahih yang pasti ketika tadi dicontohkan dengan pengelolaan terhadap satu daerah atau satu negara, misalnya negara Indonesia yang diatur oleh orang Indonesia, dengan demikian berarti bahasanya menjadi bahasa Indonesia dan seterusnya. Apakah berarti kalau di surga itu berbahasa Arab, Tuhannya berbahasa Arab? Tidak, yang pasti Tuhan pasti tahu bahasa Arab. Tuhan pasti tahu bahasa Arab. Apakah kalam Tuhan itu Arab? Jelas bukan. Karena bahasa Arab ini ya bahasa terbatas, hanya punya sekian juta kosakata. Kan sangat terbatas sekali kalau begitu kan, kalau kalamnya Tuhan itu berbahasa Arab. Nah, ini perlu ditegaskan dulu tadi oleh Ustaz Fauzi. Topik yang ingin dibahas ini apa? Apakah dari segi makhluk yang nanti akan berbahasa Arab di sana atau Tuhannya yang berbahasa Arab? Kalau Tuhannya yang berbahasa Arab mustahil. Tapi kalau makhluknya yang berbahasa Arab di surga mungkin. Nah, sangat mungkin. Dan kalaupun misalnya tadi kayaknya mustahil. Misalnya ada lah orang bilang dalam semua hadis diceritakan bahwa Allah berbahasa Arab. Tidak mungkin. Itu pasti mustahil itu pasti. Secara rasional aja mustahil karena syariat tidak ini. Mungkin hadis itu bertentangan dengan hukum rasional. Ya. Tidak mungkin juga bertentangan dengan Quran.
Tadi yang kedua apa Ustaz? Yang kedua tadi tentang kalamullah yang menjung tentang taqaddum wa Takhur. Seperti apa? seperti apa bentuk penjelasan yang lebih detail itu. Tidak berawal, tidak berakhir. Itu seperti apa? Memang kata tidak, kalau di mana di ilmu mantik itu statusnya universal. Universal maksudnya lebih luas dibandingkan kalimat positif. Kalimat negatif lebih luas daripada maknanya, cakupannya daripada kalimat negatif. Misalnya Positif negatif itu gimana? Soalnya saya membayangkan netizen ini kalau dikatakan bahasa negatif itu maksudnya bahasa buruk. buruk. Negatif itu iya, gimana iya, maksudnya? iya. Maksudnya begini, misalnya kalimat positif itu berarti kalimat yang di dalamnya tidak ada peniadaan, tidak ada negasi. Tidak ada kata tidak. Nah, tidak ada kata tidak. Misalnya Itu positif. kalimat positif itu saya makan bakso. Itu kalimat positif. Kenapa? Karena tidak ada Nah, itu yang penting tuh. dinegasikan. Sementara kalau kalimat negasi atau kalimat negatif itu berarti seperti contoh saya tidak makan bakso. Nah, ada kata Ketika tidak. dibilang tidak makan bakso, cakupannya itu sangat luas. Bisa jadi makan sate, Makan sate, ayam gitu. goreng, Nah, itu. atau tidak makan. Tidak makan misalnya. Jadi cakupannya sangat luas. Atau ternyata minum es teh. Nah, makanya di apa namanya di dalam pembahasan tertentu di tauhid itu banyak menggunakan kalimat-kalimat negatif, kalimat negasi seperti tadi. Misalnya di sifat salbiyah itu kan bidam Allah tidak bermula, Tidak bermula, bako Allah tidak berakhir. tidak berakhir. Kemudian mukhalafatul hawadis Allah tidak sama dengan makhluk. Yang menghubungi nafsihi Allah tidak butuh pada makhluk segala sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah wahdaniyah Allah tidak berdilah. Jadi tidak semua. Dan ini adalah cara paling gampang. Sementara ini setelah saya pikir-pikir itu untuk orang-orang awam memahami Tuhan. Itu cara paling gampang dan ternyata itu juga direkomendasikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad. Artinya begini, kalau kita mau memahami Tuhan, caranya adalah dengan menyingkirkan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Itu cara yang paling aman untuk orang awam. Tapi kembali ke tadi, kalau semisal dijelaskan Allah tidak begini, Allah tidak begitu, tidak begini, tidak begitu, itu Allah itu bagaimana? Rupanya itu bagaimana? Atau semisal bentuknya itu seperti apa? Ini kalimat yang tidak bisa dipahami. Saya ingat dengan ini, dengan ada di terjemah episode kemarin saya baca. Beliau itu kan cara menulisnya sebagaimana tahfiz. Kitab Tahfiz Falasifah. Jika saya katakan maka saya jawab. Jika saya katakan ada pengadaian. Ketika dijelaskan bahwa Allah itu tidak berada di 6 arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian beliau mengandaikan, saya tidak memahami penjelasan seperti itu. Kata beliau, tergantung yang Anda maksud pahami itu gimana. Kalau yang Anda pahami, yang maksud pahami itu adalah tidak bisa diimajinasikan, maka yang sudah jelas. Kenapa? Karena imajinasi itu berkaitan dengan bentuk dan warna. Iya. Kata beliau begitu. Itu jelas tidak bisa dipahami. Tapi kalau dipahami dalam arti yang berbeda, misalnya, maka itu sangat memungkinkan untuk dipahami. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh di situ. Misalnya, atau kayak kemarin ketika bedah tahap falasifah itu kan, guru kita itu kan memberikan contoh. Misalnya, bumi ini kan mengalami siang dan malam. Kenapa kok bumi mengalami siang dan malam? Karena ada matahari dan bulan. Pertanyaannya, matahari itu sendiri mengalami siang dan malam atau tidak? Oh iya. Nah, tentu kita akan mengatakan matahari itu tidak mengalami siang, tidak mengalami malam. Itu tidak mengalami apa? Tapi kan kita paham maksudnya itu kan. Iya. Kenapa kok tidak dikatakan mengalami siang? Karena matahari tidak dicahayai oleh matahari. Iya. Kalau ada lagi. Karena yang disebut siang kan, yang disebut siang dicahayai oleh matahari. Disebut malam misalnya karena dicahayai oleh bulan. Oke. Dua benda tadi itu kan, matahari dengan bulan, itu kan tidak dicahayai oleh sesamanya. Iya. Dan kita bisa paham maksudnya itu bagaimana itu maksudnya. Oke. Itu saya pikir ini apa namanya? Analogi yang keren lah ya. Penjelasan begitu. Jadi Allah itu tidak berada di salah satu di antara 6 arah. Terus bagaimana? Saya nggak bisa memahami. Kalau ini maksud Anda mengimajinasikan, Ya memang tidak bisa ya. Karena itu memang perkara yang rasional murni ya. rasional murni. Artinya apa ya? Kalau mau bahasanya alam itu mau cas gitu. Kalau mau betul-betul mengena, gitu. Ngeh betul. Nah, betul itu.
Ya, memang harus banyak-banyak banyak-banyak merenung. Banyak berpikir ya. Kenapa kok dalam konteks matahari kita bisa memahami, sementara dalam konteks ketuhanan tidak? Padahal sama-sama negasi, sama-sama tidak tadi. Eh, kalau yang ditanyakan secara pasti bagaimana kalamnya Tuhan, kan bukan huruf, bukan suara, tadi bukan i'rab, bukan bina dan seterusnya. Lalu gimana nih secara pasti kalamnya Tuhan? Ya bisa saya pastikan majhulatun lana. Kita tidak tahu pasti bagaimana. Yang diwajibkan kepada kita adalah jangan sampai kita mengatakan kalam Tuhan itu punya takaddum, ta'akhur, i'rab, bina dan juga sifat-sifat makhluk lainnya. Tidak mungkin seperti itu. Lalu seperti apa? Ya kita juga tidak tahu. Makanya nanti di pembahasan berikutnya ini, di pembahasan berikutnya ini ada penjelasan mana ya? Di halaman ke-98 agak di bawah ini. Kalau majhul bina, kenapa kok berani sekali menggunakan statement bahwasanya apa? Allah itu kalamnya tanpa harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Iya. Kita nggak tahu. Katanya kita tidak tahu ya. Iya. Karena kita sedang tidak menilai apa ya? Gimana saya mau menjelaskannya ya? Yang bisa kita pastikan adalah tidak mungkin seperti itu, tidak mungkin memiliki sifat-sifat makhluk karena sejak awal sudah kita tegaskan Tuhan itu tidak boleh sama dengan makhluk sesuai dengan nas Quran sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya tidak disebutkan wa huwas samiul basir di awal, tapi di belakang untuk menegaskan dalam aspek apapun, dalam sisi manapun Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Baru wa huwas samiul basir. Takutnya nanti kalau wa huwas samiul basir ditaruh di awal, bahwa samiul basir laisa kamitslihi syai'un. Nanti takutnya dikira bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'unnya hanya pada sisi sama dan basor. Sedangkan yang lainnya ada kesamaan. Nah, agar tidak ada asumsi seperti itu, maka bahwa samiul basirnya di belakang. Jadi laisa kamitslihi syai'un, dari sisi apapun Allah itu tidak mungkin serupa dengan makhluknya atau tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dialah yang Maha mendengar, begitu jadinya. Jadi itu untuk menegaskan sisi apapun, sehingga ketika sudah jelas kalimat itu dalam Al-Quran, maka bisa kita pastikan kalam Tuhan itu yang pasti tidak seperti makhluk yang beberapa contohnya adalah memiliki taqaddum, ta'akhur, bina, kemudian i'rab dan seterusnya. Dalam aktivitas seharinya kan manusia kan kalau berbicara tetap ada awal mulanya kan. Iya. Berarti saya mau bertanya Ustaz, kan awalnya kan dari saya. Ya, saya. Ya, jadi kita bisa memastikan seperti itu karena kita sudah dapat petunjuknya itu dari Quran. Nah, sedangkan seperti apa pastinya kalam Tuhan itu tidak ada petunjuk di dalam Quran ataupun hadis. Seperti apa? Hah? Enggak, ini mati. Oh, yang itu mati? Jadi untuk menekankan bahwasanya Allah ini memahami semua kalamnya Ya. makhluk, mau itu bahasa terdahulu bahasa Ibrani, Suryani sampai Magoli. Magoli sampai Arab, bahkan pun kita juga Indonesia, tetapi tidak menentukan bahwasanya tidak mengkoyiti, tidak menentukan bahwasanya cuma bahasa yang dipahami Allah cuma bahasa Arab, Bahasa Arab, iya. bahasa yang menjadi acuan utama lah gitu. Iya. Di agama kita ini kenapa kental dengan nuansa Arabnya ya, karena memang agama kita ini katakanlah lahirnya itu di Arab, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang beliau adalah orang Arab, maka kental sekali khazanah-khazanah kearabannya ya. Sudah di nas juga ya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Iya. Tadi sampai mana Ustaz bacanya tadi? Sampai falaisa fiha ayatun wala suwarun wala ilahun. Nah, oke. Jadi poin besarnya kira-kira begitu ya. Kemudian tadi ada sedikit tambahan lagi di halaman 97 ya. Walaisal murad bi kalamihi ta'ala al-wajibilahu ta'ala al-fadhus syarifah al-munazzala ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan kalamnya Tuhan itu bukanlah lafaz-lafaz mulia yang kita sebut sebagai Quran itu yang turun kepada Nabi. Artinya ini untuk menegaskan bahwa kalamnya Tuhan itu bukanlah huruf-huruf. Jadi oke. Quran yang ada di depan kita itu Quran yang kita sebut sebagai kalamullah. Tapi kalamullah yang dimaksud itu bukanlah lafaz-lafaznya itu. Bukan lafaz-lafaznya itu. Nanti akan kita jelaskan lagi di kalimat-kalimat berikutnya. Silakan dibaca lagi Ustaz. Oh ya, karena itu mati ya. Bisa dipegang saja Ustaz biar lebih ini.
Kembali ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Falaisa fiha ayatun wala suwarun wala irabun. Li'anna hadhihi takunu lil kalam al-mustamil ala hurufin wa aswatin. Wa sifatul qadimatu munazzahatun 'anil huruf wal aswat kama taqaddama. Yang pada intinya falaisa fiha ayatun, sifat yang qadim yang menetap pada dirinya Allah Ta'ala bukanlah berupa ayat, bukan berupa surah i'rab. Li'anna hadhihi takunu lil kalam al mustamil ala huruf wa aswat wa sifa al qadim munazzahatu anil huruf wal aswat kama taqaddama. Karena kenapa? Li'anna hadhihi, karena lafaz yang syarif yang mulia ini itu berupa kalam namun mengandung huruf-huruf, mengandung suara. Sedangkan sifat yang qadim yang menetap bagi Allah Ta'ala itu bersih, suci dari huruf suara seperti keterangan yang telah lewat. Ya, ini lagi-lagi menegaskan ya bahwa apa yang kita amati, apa yang kita lihat, apa yang kita baca dari Al-Qur'an yang berupa buku itu bukan itu sebenarnya yang dimaksud dengan kalamnya Allah dalam pembahasan kalam Allah sebagai sifat ini. Ya, jadi bukan huruf, bukan buku, bukan tulisan-tulisan yang kita baca itu, bukan. Yang mana Quran yang ada di hadapan kita biasanya itu kan ada i'rab, ada bina, ada surah, ada ayat dan seterusnya. Bukan itu, tapi harus ditegaskan bahwasanya Al-Quran itu tetap kalamnya Allah ya. Iya, nanti ada penjelasannya itu. Ada penekanannya bahwa tetap harus dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Nanti ada penjelasan yang menarik habis ini. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysat hadhihi al-alfa asy-syarifah dalatan ala sifatil qadimah. Di mana anna sifat al-qadimah tufhamu minha. Perlu kita ketahui bahwasanya lafaz yang mulia itu bukan menunjukkan sifat yang qadim. Maksudnya sifat yang qadim itu dipahami dari lafaz yang syarif atau yang kita pahami sekarang Al-Qur'an. Bal ma yufhamu min hadhihi al-alfaz musawin lima yufhamu minas sifatil qadim lauku syifa anna al-hijab wa sami'naha. Namun sesuatu yang kita pahami dari lafaz-lafaz yang syarif atau yang kita pahami dari Al-Qur'an ini itu persis sama dengan apa yang dipahami dari sifat qadim. Buktinya apa? Seandainya hati nurani kita dibuka, maka kita akan mendengar dan bisa memahami, juga bisa melihat seperti apa kalamullah. Oke, tambahkan sedikit Ustaz. Nah, di sini yang menarik. Ini saya baca berusaha membedakan apa yang dimaksud, apa perbedaan lebih tepatnya ya. Kalimah bimakna anna sifatal qadimah tufhamu minha bal ma yufhamu min hadhil alfazi musawin lima yufhamu minas sifatil qadimah. Nah, saya berusaha membedakan itu awalnya. Ini pembacaannya gimana, pemahamannya ini kita saya. Setelah saya baca-baca ulang, ternyata yang dimaksud itu begini. Nah, tolong nanti sambil dikoreksi ya. Tapi saya yakin ya pasti betul. Walaysat hadhil alfadzus syarifah dallatan ala sifatil qadimah. Lafaz-lafaz yang mulia yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang ada di hadapan kita biasanya itu. Biasanya. Yang ada di hadapan kita. Sering kita baca ya. Yang sering kita baca, insyaallah. Laisat dallatan, biar gampang begitu ya. Laisat dallatan ala sifatil qadimah. Itu tidak menunjukkan pada sifat yang qadim. Yakni sifat kalam itu. Jadi Quran yang kita baca ini tidak sedang menunjukkan sifat Allah yang qadim. Bimakna dalam arti anna sifatal qadimah tufhamu minha. Dalam arti bahwa sifat yang qadim, kalamnya Allah yang qadim itu dapat dipahami dari Quran. Ini sekaligus kritik Wahabi ini sebenarnya. Langsung lelah. Jadi kan biasanya begini. Teman-teman kita dari kalangan Salafi Wahabi ini kan biasanya begini. Ketika membaca Quran, lalu dibaca terjemahannya ya, bukan yang lain, ini terjemahannya. Seolah-olah langsung paham kalamnya Allah yang qadim itu. Ngeri enggak tuh? Padahal di sini keterangannya bimana anna sifatal qadimah tufhamu minha. Dalam arti bahwa sifat yang qadim itu dapat dipahami dari Al-Qur'annya itu, Al-Qur'an yang biasa kita baca itu.
Itu tidak begitu, teman-teman. Jadi ketika kita membaca Quran, Quran yang kita baca itu tidak menunjukkan pada kalamnya Allah yang qadim, yang berupa sifat itu, sifat yang qadim. Dalam arti Ya belum selesai saya, belum selesai memang. Nanti makanya kalau mau berdebat setelah ini. Bal akan tetapi ma yufhamu min hadhil alfadhi musawin lima yufhamu minas sifatil qadimah. Akan tetapi apa yang kita pahami dari Quran, dari lafaz yang mulia itu sama dengan apa yang dipahami dari sifat qadimah, dari kalamnya Allah. Dalam arti begini. Bentar ya, saya tempelkan dulu. Saya agak keliru tadi, ada penyampaian sama persis, persisnya itu yang agak keliru. Oke, bisa lah ya. Iya. Keliru saya tadi. Sama ya. Jadi misalnya begini, kita andaikan lah, ini buat pengandaian. Seandainya ada papan lebih mudah sebenarnya. Katakanlah di sini kalam Tuhan yang qadim, yang sifat itu ya, sifat qadim. Kemudian di sini Al-Qur'an, ya Al-Qur'an. Nah, di awal itu dikatakan bahwa Al-Qur'an ini tidak menunjukkan langsung pada sifat Allah yang qadim ini, pada kalamnya ini. Dalam arti bahwa sifat qadim ini bisa dipahami dari sini, tidak mungkin begitu. Akan tetapi apa yang kita pahami dari lafaz ini itu sama dengan apa yang kita pahami dari sifat Allah yang qadim. Seolah-olah begini, di sini ada Quran, di sini ada kalamnya Allah. Kalam Allah menunjukkan makna. Ya, jadi ketika Allah berkalam, itu di situ menunjukkan makna. Lalu lafaz menunjukkan makna juga. Ketika kita memahami Al-Quran, sebenarnya yang kita pahami itu bukan langsung ke kalamnya Allah, tapi makna dari kalamnya Allah. Benar begitu? Maka tadi dikatakan bahwa laisat hadhil alfadus syarifah dallatan ala sifatil qadimah. Quran ini tidak menunjukkan pada sifat Allah yang qadim, tapi kalau mau langsung pembacaan saya, tapi dia menunjukkan pada makna ini. Jadi lafaz Allah tidak langsung ke kalam yang qadim ini, tapi ke maknanya. Sehingga karena sifat Allah yang qadim juga menunjukkan pada satu makna, dan ketemu dengan lafaz juga menunjukkan pada satu makna, maka disinilah letak titik temunya. Kenapa harus dikatakan begitu? Nah, ini penting juga untuk ditegaskan. Karena ketika dikatakan bahwa Quran ini menunjukkan langsung kalamnya Allah yang qadim, berarti kalamnya Allah yang qadim ini terbatas. Bisa dipahami. Jadinya, kalamnya Allah kan tak terbatas. Bagaimana mungkin kalamnya Allah yang tak terbatas itu bisa dipahami oleh kita yang terbatas, ya kan? Maka sebenarnya kalamnya Allah menunjukkan sesuatu. Allah berkalam nih, yang mana di kalamnya Allah itu terdapat makna. Makna ini dapat dijangkau dari lafaz. Silakan, saya tunggu. Mungkin gini ya, lebih simpelnya. Mungkin lebih simpelnya bahwasanya Al-Quran ini tidak bisa dikatakan sebagai sifatnya Allah yang qadim. Namun dengan perantara Al-Quran ini kita dapat memahami sifat Allah yang qadim, yaitu adalah salah satunya adalah kalam. Dengan Al-Quran ini kita dapat mengetahui bahwasanya sifat kalam Allah itu ada dari Al-Quran tersebut. Agak bahaya kan? Iya, agak bahaya. Masih agak bahaya. Tadi kalimat yang berbahaya itu ketika dikatakan dari Quran ini kita dapat memahami kalam Allah yang qadim, itu yang bahaya. Oh iya. Yang betul adalah ini dari pandangan saya, nanti bisa dianukan lagi. Jadi ketika kita membaca Quran itu kita bisa memahami makna yang ditunjukkan dari kalamnya Allah. Gitu. Maknanya ini bukan kalamnya Allah. Karena kalau kalamnya Allah berarti kita yang terbatas bisa memahami kalam Allah yang tak terbatas. Gitu, jadinya. Ya, tidak mengkoyiti, tidak menentukan bahwasanya Al-Quran ini cuma hanya dari Al-Quran ini yang menjadi sifatnya kalam ya. Iya, bukan. Gitu. Kalau itu menjadi sifat kalam ini jadi terbatas. Kalau Al-Quran ini sebagai acuan bahwasanya ini adalah kalamnya Allah. Iya. Gitu. Silakan, saya tunggu kritiknya. Mungkin sama seperti Saya menambah ya. sama kalau contoh analogisnya seperti vendor Suzuki. Nah, kita mengetahui bahwasanya ada sebuah motor ya, walaupun dicopot platnya dan kita tahu modelnya bahwasanya ini adalah modelnya
bentuk memang keluaran dari Suzuki. Anggaplah, saya juga kurang tahu ya. Next 2 ya gitu ya. Kemudian dengan melihat motornya ini kita tahu bahwasanya ini adalah Suzuki. Bukan berarti Suzuki ini adalah si motor tersebut, begitu mungkin. Udah paham saya. Nggak paham juga ya? Belum paham. Ya mungkin bisa di-cut nanti ya. Silakan Ustaz Wahdi. Mungkin gini, yang saya pahami dari Obrolan obrolan barusan adalah bahwasannya kita membaca Al-Qur'an ini adalah agar kita bisa memahami makna yang ditunjuk oleh kalam Allah. Nah, saya juga baca di sarahnya, di hasiahnya. hasiahnya. Qolhu musawi lima yufhamu ilahi. Yaqtadi annama yufhamu min hadhil alfat laisa aina ma yufhamu minas sifatil qadimah. Bahwasannya sesuatu yang dipahami atau yang kita pelajari di Al-Qur'an itu bukanlah menunjukkan dzatiyah atau ain dari sifatul qadim atau kalamullah. Seperti itu. Iya betul. Seperti itu. Mantap. Jadi bukan semerta-merta yang tadi dikatakan dari Ustadz, ada golongan aliran tertentu bahwasanya kita mempelajari Al-Qur'an langsung tembus bahwa itu adalah kalamullah. Kita tembus. Kurang tahu juga Ustaz. Tidak apa loh Ustaz. Oh, ya, seperti itu. Nah, jadi perlu kita pahami bahwasanya kita mempelajari Al-Qur'an atau memahami Al-Qur'an itu nantinya hanya sebatas memahami makna yang dikehendaki dari kalamullah gitu. Iya. Bukan semerta-merta adalah ain atau dzatiyah dari sifat yang qadim atau kalamullah. Oke. Saya tunggu kritiknya. Oh ya, ini saya kritik ini. Kayak bal ma yufhamu min hadhil alfat musawin lima yufhamu min sifatil qadimah law kusifa annal hijab wa sami'naha. Tapi yang betul itu adalah bahwa apa yang dipahami dari lafat ini musawin ialah sama lima yufhamu min sifatil qadimah, sebagaimana yang dipahami dari sifat yang qadim. Kan begitu. Musawin itu mahal nizaknya. Titik tengkarnya di situ. Kalau memang lafaz syarifah tadi Quran itu lafaz tersebut itu sama maknanya dengan apa yang ada pada Allah, yakni sifat kalam itu, maka seharusnya pemaknaan sebelumnya itu walaysat hadhil alfat asyarifah dallatan ala sifatil qadimah bima'na anna sifatal qadimah tufhamu minha. Seharusnya itu bisa dibenarkan. Artinya begini. Tadi kan di sini kita nggak bisa katakan bahwa Al-Quran itu menunjukkan pada sifat yang qadim. Ya, sekali lagi, kita nggak bisa katakan bahwa Quran itu menunjuk kepada sifat yang qadim dengan makna. Iya, kita sepakat. Bimakna dengan makna anna sifatal qadimah, bahwa sifat yang qadim yang ada pada Allah itu tufhamu minha, dipahami dari lafal-lafal tadi itu. Kan begitu. Kita nggak bisa katakan kita memahami sifat yang qadim dari Quran. Terus yang betul gimana? Yang betul adalah apa yang kita pahami itu sama dengan apa yang ada pada Allah, sifat kalam itu. Bahaya. Iya, ini nih. Apa bal ma yufhamu min hadhil alfat, tetapi apa yang kita pahami dari lafaz ini musawil lima yufhamu min sifatil qadimah. Ini betul kan di teksnya begitu. Iya, pemahamannya yang salah tadi. Apa yang dipahami dari lafaz ini itu sama dengan apa yang dipahami dari sifat yang qadim. Kan begitu di teksnya itu kan. Pemahamannya gimana maksudnya? Dalam arti ini, Maksudnya gimana tuh? makna yang kita pahami dari Quran itu sesuai sama dengan atau tidak bertentangan dengan sifat yang qadim. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Saya kan juga argumennya. Oke, kalau demikian, sekarang kita bisa ajukan pertanyaan. Apakah makna pada Al-Quran itu sama dengan sifat qadimah tadi? Sifat yang ada pada Allah, sifat kalam.
Ya jawab, ya. Kalau sudah selesai kasih di sini mic-nya. Enggak, sama atau tidak? Apanya tuh? Makna pada lafat Ya, dengan sifat kodimah, sifat kalam. tidak sama. Kenapa? Sini mic-nya. Musawiyan kan di sini istilahnya musawiyan. Iya, saya mau menjelaskan. Oh iya, oke, jelaskan dulu. Sudah selesai ya? Belum selesai. Kata belum menjelaskannya. Saya kasih paham. Nih. Ketika di sini dikatakan bal ma yufhamu min hadhil alfat, apa yang dipahami dari alfat ini? Bukan mobil ya, maksudnya lafat-lafat ini musawin lima yufhamu minas sifatil qadimah. Ini maksud itu begini. Di sini ada, saya simpan lagi di Alphard. ya, Muhammad. Bukan berarti satu vendor Alphard ini menunjukkan bahwa satu mobil Alphard menunjukkan terhadap vendornya yang gitu. Bisa. Oke. Tapi dari satu mobil ini bahwasanya kita mengetahui inilah loh vendor Alphard gitu lah. Nah, kemudian Jadi contohnya agak aneh-aneh. memiliki satu produk yang namanya ini gitu kan. Kalau sifat kalamnya Allah bahwasanya ini adalah kalamullah berbentuk al-fadhil syarifah. Dari Al-Fatihah Syarifah. Yang saya pahami begini. Ini kalam kodim. Ya. Allah berkalam kan. Kalam Allah itu seperti apa? Majhulatun lana. Kita tidak tahu. Ya. Yang pasti kalamnya Allah bukan seperti makhluk, yakni ada awalan, ada akhiran, ada i'rab, ada bina dan seterusnya. Allah berkalam. Ketika Allah berkalam, puncaknya adalah dilalah. Awas ya. Dilalah. Jadi apa yang dilalah? Makna. Menunjukkan pada satu makna tertentu. Ya. Allah berkalam, Dilalah itu apa sih? Biar teman-teman yang tahu. ya memberi tanda. Sehingga sinyalnya buffering. Sinyalnya, mana pusat sinyal ini? Ketika Allah berkalam, kalamnya Allah itu menunjukkan pada satu makna. Makna dengan kalamnya Allah sama atau beda? Makna dengan kalamnya Allah sama atau beda? Beda. Beda ya, oke. Ketika Allah berkalam, kalamnya Allah itu menunjukkan pada satu makna. Kalam Allah, makna. Ya kan? Kalamnya Allah menunjukkan satu makna. Lalu di sini Al-Quran yang kita baca. Lafat-lafat yang dari Al-Quran itu menunjukkan atau mengantarkan kita pada satu makna. Yang bedanya dengan saya. Belum setelah ini. Oh iya. Jadi apa yang kita baca dari Al-Quran itu menunjukkan pada makna yang ditunjukkan oleh sifat kalam. Ya. Begitu kan? Ya. Nah, yang Anda katakan tadi itu sifat lafaz Quran ini ataupun kitab Al-Quran yang kita baca ini itu menunjukkan pada satu makna dan makna itu sama persis dengan kalam qadimnya Allah. Mana musawin ini apa? Yang dimaksud musawin ini apa yang Allah kalamkan, Allah itu berkalam itu menunjukkan pada makna lah ya. Kemudian makna ini bisa kita pahami dari lafaz Al-Quran. Nah, apa yang kita pahami dari lafaz Al-Quran ini, pemahamannya itu dari apa yang ditunjukkan oleh kalamnya Allah. Jadi letak musawinnya ini di sini, di kalamnya ini. Sedangkan Anda itu seolah-olah begini. Sifat kalamnya Allah bisa semuanya dipahami dari makna ini. Bukan. Nah, begitu. Saya memahaminya cenderung begini, bahwa apa yang kita pahami dari Al-Quran itu tidak bertentangan. Saya memaknai memahami musawin ini tidak bertentangan sesuai dengan minas sifatil qadimah. Ya, oke kalau begitu. Tapi belum. Apakah ketika kita memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran itu berarti kita memahami seluruhnya makna? Oh tidak demikian, tidak demikian. Aman. Berdasarkan penjelasan ini ya, berdasarkan penjelasan ini kita tidak mungkin kemudian memahami sifat yang qadimah itu melalui Quran. Gimana bentar saya barusan. Kita tidak mungkin memahami lafaz yang qadimah karena itu dalam tanda kutip universal melalui yang partikular. Ya, jelas. Kan begitu kan, bisa dipahami kan ya? Pahami. Tadi di awal saya tanya, apakah kemudian makna yang ada pada Quran itu sama dengan sifat qadimah dalam arti tidak bertentangan? Ya. Sama kan ya? Oke. Berarti dengan begitu
pernyataan itu menyelingkuhi satu prinsip rasional. Apa itu? Segala sesuatu yang sama memiliki hukum yang sama. Makanya sama dalam hal itu tadi itu jangan dipahami secara keseluruhan. Memang enggak dipahami secara keseluruhan, betul. Iya. Enggak dipahami secara keseluruhan. Misalnya, Ketika kita mengakses lafaz-lafaz yang ada dalam Quran, Iya. itu menunjukkan pada satu makna, Hmm. yang mana makna ini itu tidak mencakup seluruhnya dari yang qadim. iya betul. Oke. Iya betul. Ya, Cuman begini. Ketika kita ingin mengetahui mengetahui bahwa air laut itu asin, kita nggak perlu menyicipi semua air laut. Oke. Iya kan ya? Kita nggak perlu memahami semua air laut. Kita cukup mengambil misalnya satu kantong air, satu botol air itu untuk mengetahui bahwa semua air laut ini asin. Ya, oke. Kenapa kok begitu? Karena yang sama memiliki hukum yang sama. Oke. Nah, gimana kalau begitu? Maksudnya Ini Gini. gimana? Gini. Soalannya. Quran itu kan, lafadz Quran itu kan memiliki makna. Oke. Maknanya ini tidak bertentangan dengan sifat qadimah. Oke. Ya kan ya? Tidak bertentangan dengan sifat qadimah itu. Kalau memang demikian berarti sebagaimana kita mengetahui air laut yang asin dengan sampel satu botol, satu kantong itu, seharusnya kita juga bisa memahami sifat qadimah dengan Al-Quran. Ya dipahami iya, tapi tidak semua. tidak semua. Kok bisa nggak semua? Karena kan yang sama memiliki hukumnya sama. Ya karena kan maknanya tidak tercakup semua. Betul ya betul. Terus. Tapi kan di situ kita bisa ambil satu sampel bahwa air yang kita Makanya di cicipin. awal saya tegaskan, apakah kalam yang qadim itu sama dengan maknanya? Dengan yang ditunjukkan oleh kalam itu kan makna. Apakah Iya. itu sama? Anda mengatakan itu berbeda. Berdasarkan ini, ya tadi kan saya tekankan kan, ya berdasarkan penjelasan ini. Kan di sini kan posisi saya ingin mengkritik. Iya. Iya betul. Oh gini Ustaz. Oh gimana? Silakan. Kan tadi dari Ustaz kan mengibaratkan bahwasanya satu sampel dari air laut itu menunjukkan bahwa air laut itu adalah asin semua. Tidak perlu diteliti semua. Tidak perlu kita cicipi semua. Kita dapat kesimpulan bahwa semua air laut itu Asin. Nah, ya. Namun perlu kita ketahui Ustaz bahwasannya ada batas-batasan. Memang air laut semua itu asin, cuman ada batas-batasan kadar air di laut, kadar asinnya itu berbeda-beda Ustaz. Memang semua asin air laut, Iya, cuman ada batas-batasan bahwa kadarnya berbeda-beda. Mungkin dari situ bisa kita pahami, oke lah, maknanya sama. Cuman ada makna-makna yang lain yang tidak bisa kita dijangkau. Nah, seperti itu. Memang air laut itu asin, di pinggir asin, tengah asin, cuman semakin ke tengah dan semakin dalam, kadar dari garam itu mungkin lebih kuat. Oh beliau Bahas laut atau bahas walau? Kan hanya sebagai contoh. Enggak, soalnya dulu pas ngaji, saya ingat guru saya itu mencontohkan dengan air laut. Oh, saya kemana ya? Kok nggak ada begitu ya? Oh tidur. Gimana tadi hukum bunyinya Ustaz? Apa dia? Hukum yang sama itu Segala sesuatu yang sama memiliki hukum yang sama. memiliki hukum yang sama. Prinsip keselarasan itu namanya. Ya sebenarnya analoginya salah ya, tapi biarin lah. Iya, tidak sepadan. Itu kan yang depan sama Ustaz Wahdi. Tidak sepadan. Mungkin kalau dalam dilalahnya masuk dalam dilalah. Nah, sekedar Ya dilalah. intinya salah apa enggak beliau? Tidak salah, cuman kurang tepat takutnya menyeleweng. Takut diusir habis ini. Enggak lihat lu, apa jatah tangungnya dikurangi. Mungkin lanjut aja. Oh, lanjut. Terus gimana? Ada Jangan. ya oke, lanjut. Tadi kan ketika kita ingin mengetahui air laut itu asin atau enggak, kita kan nggak perlu mengambil semua air laut atau mencicipi semua air laut. Cukup ambil sebotol, kita cicipin, oh ternyata asin, berarti semua air laut itu asin. Dalam hal ini di mana kesalahan contohnya? Kan enggak kan pembahasan di mantik. Oh, di HP nih ya. Bahwa ketika kita menemukan sebuah analogi, kita perlu lihat
apakah analogi itu memenuhi syarat atau tidak. Itu kan. Apakah kemudian antara yang satu dengan yang lain, sisi yang ingin disamakan itu kita pastikan terlebih dahulu, sama atau enggak. Dalam hal ini apa yang sama dalam contoh air asin dengan air di botol itu? Yang sama adalah bahwa keduanya itu sama-sama kalam Allah. Sebagaimana kita menilai air di dalam botol itu asin, berarti itu air laut, dan air yang ada di laut itu juga asin. Berarti ini dengan ini memiliki hukum yang sama, kira-kira begitu. Dengan demikian, sifat qadimah yang ada pada Allah, itu adalah kalam Allah. Sifat qadimah yang melekat padanya itu kalam Allah. Kemudian Quran itu juga kalam Allah. Jadi bukan kemudian kesimpulannya kita bisa memahami sifat qadimah melalui Quran. Ya. Kesimpulannya itu tidak ke sana. Kesimpulan yang tepat dari analogi tadi itu bahwa kita bisa menilai bahwa sifat qadimah kalam Allah, Quran kalam Allah. Sebagaimana yang di botol air laut asin, yang di sana air laut. Tapi Begitu. dia perlu digarisbawahi, Quran sebagai kalam Allah itu bukan dalam arti kalam Allah yang qadim. Ya, betul. Di situ kan Bukan sifat gitu ya. iya. Di situ kan juga ada ada wanti-wanti dari para ulama. Kalau mau dibilang Quran itu qadim, agak bahaya. Bahaya itu maksudnya takut disalahpahami. Makanya itulah kalau nggak belajar itu Mas. Ya tapi nanti di sini ada suruh bilang aja bahwa al-fadhus syarifah itu ya kalam Allah. Iya, begitu. Tapi catatannya kan tadi, kalau semisal kita bilang Quran itu kalam Allah yang qadim, bukan dengan makna lafaz, suara dan lain-lainnya, bisa kita benarkan. Ya. Tapi kalau semisal mau kita bilang hadis dalam arti lafadznya, itu juga bisa kita benarkan. Makanya di sini kan muallif Al-Imam Al-Fudhali rahimahullah itu mula-mula menjelaskan dan berulang-ulang kali disampaikan sama beliau itu. Itu bukan lafaz, bukan suara, itu kan tidak berawal, tidak berakhir, munazzahatun anil huruf wal aswat dan seterusnya itu. Ditekankan sekali lagi bahwa yang kita bahas di sini itu bukan kalam Allah dalam arti Quran. Yang dimaksud yang qadim ini. Iya. Dalam arti yang lebih spesifik itu lafadznya. Tetapi yang ada pada Allah, kira-kira begitu. Jadi ya lagi-lagi memang harus diperinci mau tidak mau. Kalau yang qadim ini ada lafaz atau gimana? Yang qadim itu bukan lafadznya. Yang qadim itu bukan lafadznya. Tapi sifatnya. Sifatnya Allah itu. Lanjut Ustaz. Lanjut lagi. Masih panjang ini soalnya. Aduh. Masih kurang. Apa langsung baca? Dulu panjang. Panjang tadi. Ya, sampai anu aja lah paling. Ini mana? Sampai nazala biha Jibril alaihi salam. Fa innahu yaghlatu fihi katsirun. Sampai situ aja. Oh, sampai situ ya. Sampai 99. Oh, setelahnya itu. Iya. Mm-mm. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasiluhu anna alfadha hadhihi tadullu ala ma'nan. Wa hadzal ma'na musawi lima yufhamu minal kalam al-qadim al-qaimi bidatihi ta'ala. Fahrus ala hadzal farqi fa innahu yaghlatu fihi katsirun. Kesimpulannya adalah bahwasanya lafaz-lafaz atau Al-Qur'an yang kita sebut ini hanya menunjukkan makna. Wa hadzal makna musawi lima yufhamu minal kalamil qadim. Yang mana makna ini sama tapi tidak persis terhadap apa yang kita pahami lima yufhamu minal kalami, terhadap apa yang dipahami dari kalamullah yang qadim. Fahrus ala hadzal farqi fa innahu yalatu fihi katsir. Maka jagalah antara perbedaan ini, jangan sampai kita menyamakan kalamullah dengan Al-Qur'an. Fa innahu yalatu fihi katsirun. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang salah kaprah atau salah pemahaman. Mungkin Ustaz. Nah, dikit lagi itu. Hah? Poin penting ya. Wa yusammadun min sifatul qadimah wal afadhi syarifah Qur'anan wa kalamullah. Itu dikitkan juga itu. Itu kan kayak Ini anu apa ya? sampai mana ya Ustaz? Apa ya? Klimaksnya itu di situ. Oh Sampai- iya. Oh, sampai kila aja tadi. Oh, diatfihi. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yusamma kullun minas sifati al-qadimati wa al-fadhi asy-syarifati Qur'anan wa kalam Allah. Setiap sifat yang qadim yang menetap bagi Allah Ta'ala dan lafaz-lafaz yang mulia atau Al-Quran, lafaz-lafaz yang mulia itu bisa disebut juga dengan Al-Quran atau kalamullah. Illa anna al-fadh syarif makhluqatun maktubatun fil lauhil mahfud. Namun lafaz yang mulia ini tertulis berupa makhluk. Namun lafaz-lafaz yang mulia ini adalah makhluk yang ditulis di lauhil mahfud. Nazzala biha Jibril alaihissalam ala nabi, yang mana ini diturunkan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada'an nuzilat fil lailatul qadri fi baitil izzah mahallun fi sama'id dunya, yang mana lafaz yang mulia ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, tepatnya di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Mahallun fi sama'id dunya, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Kutibat fi suhufin wa wudi'at fihi, yang mana lafaz yang mulia ini ditulis di sana di lembar-lembaran dan ditempatkan di sana, yaitu Baitul Izzah. Oke, jelas ya, di sini ada kita diwanti-wanti atau ditegaskan untuk membedakan dua hal tadi itu, antara al-fadhu syarifah dengan kalam yang berupa sifat kodimah. Nah, itu harus dibedakan itu, karena kalau kita mengacu ke sejarahnya, perdebatan tentang ilmu kalam sebagaimana yang kita tulis dalam caption itu memang sangat panas sekali ya dalam perdebatan ini. Bahkan ini salah satu perdebatan yang paling berdarah dalam khazanah teologi, ya, khususnya pasca ditetapkannya satu tragedi yang disebut al-mihnah atau ujian, cobaan ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pada saat itu ataupun ulama-ulama yang lain banyak yang dieksekusi, sebagian dieksekusi mati, sebagian ada yang dihukum dan seterusnya. Mungkin ada acuan referensi buat kita mudah memahami ilmu kalam ini bagi yang awam. Mungkin ada buku atau apa yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya ini buku. Oh, maksud beliau ini bukunya. Bukunya beliau, tulisan beliau. Aduh, memang tidak ada. Kecap kayaknya nomor 1 semua kan ya. Tidak ada yang nomor 2. Ini affiliate nih. Oke, kita fokus. Ini tim anunya, tim kompornya ya. Ini yang menegaskan habis itu. Pakai pay letter ya. Oke, kita fokus sebentar ke pembahasannya nih. Jadi memang yang banyak yang salah kaprah dalam pembahasan ini. Banyak yang mengira bahwa lafaz-lafaz itu sebagai kalam yang kodim. Padahal jelas lafal itu dicetak. Yang kita pegang aja lah sekarang misalnya, itu kan dicetak di pabrik. Awalnya tidak ada, lalu ada. Itu kan makhluk berarti. Makanya dengan tegas di sini dikatakan bahwa wa yusamma kullun minas sifatil qadimah wal alfadhi syarifah Qur'anan wa kalam Allah. Masing-masing dari sifat yang qadim ataupun lafaz yang mulia itu bisa disebut sebagai Quran dan kalam Allah. Jadi itu bisa disebut sebagai kalam Allah. Illa hanya saja anal alfadha syarifah, lafal-lafal yang mulia itu makhlukotun, jelas tuh disebutkan secara sore. Itu makhluk. Jadi lafaz-lafaz yang mulia, yakni Quran yang ada di hadapan kita itu adalah makhluk, maktubatun fil lauhil mahfuz. Dan itu ditulis di lauhul mahfuz dan seterusnya. Itu jelas sekali perbedaannya. Di satu sisi kita tetap harus mengatakan bahwa Quran atau lafaz yang mulia itu tetap harus disebut sebagai kalam Allah. Tapi jangan dipahami sebagai Quran yang berupa lafal-lafal itu adalah kalam Allah yang berupa sifat qadim. Itu dua hal yang berbeda. Karena nanti kalau disamakan, nah ini yang bahaya ini. Malah nanti mengatakan bahwa kalamnya Allah atau sifatnya Allah itu seolah-olah menjadinya makhluk kan. Ini sebagaimana keyakinan mazhab Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah itu meyakini bahwa Quran kalamnya Allah itu makhluk, katanya begitu. Sayangnya waktu itu Mu'tazilah jadi dijadikan ideologi negara di
pada dinasti Abbasiyah gitu ya, lebih tepatnya di Khalifah Al-Ma'mun. Di satu sisi ada perkembangan yang pesat memang dengan didirikannya Baitul Hikmah pada saat itu, tapi di sisi lain ternyata pengetahuan itu berkembang tidak secara gratis, tapi ada banyak nyawa yang harus ditebus. Dalam hal ini adalah nyawa-nyawa para ulama. Yang kemudian tentu dari ancaman-ancaman itu justru malah membuat ulama-ulama kita malah lebih semangat lagi untuk menolak dan mengcounter keras pemikiran-pemikiran Mu'tazilah hingga pada akhirnya runtuh. Nah, disitulah nanti banyak perkembangan dalam ilmu kalam. Justru dengan adanya gesekan-gesekan itu muncullah pemikir-pemikir hebat ingin membuktikan secara rasional dan masuk akal serta logis bahwa akidah kita jauh lebih masuk akal daripada aliran Mu'tazilah yang dianggap sebagai aliran Islam nasional. Udah ilmiah, ya, ilmiah. Nah, kabar baiknya adalah semua itu sudah tertulis di dalam membangun akidah personal. Dapat juga enggak? Dapat juga. Dapat Ustaz. Dapat juga kita. Apalagi ya? Ada tambahan lagi barangkali? Sudah. Udah lama tadi. Satu hadis. Ini sudah 1 jam 30 menit. Ustaz Abdullah barangkali mau menambahkan. Enggak, saya tadi memang mau ke sini. Saya kok sepi tadi ya. Tapi saya makan sana sambil dan kan baru masuk itu di WA. Oke. Tapi saya WA minta PDF-nya, biar saya mau ngaji enak. Mungkin ada sambungan pertanyaan atau titipan pertanyaan dari masyarakat. Pemahaman lagi tentang mungkin hanya minta penjelasan tentang kutibat fi suhufin wudi'at fihi. Penjelasannya gimana? Yang mana tadi itu ya? Kutibat fi suhufin wudi'at fihi. Ini yang ditulis Al-Fadhil Syarif atau yang apanya Ustaz? Yang Al-Fadhil yang ini. Iya, yang Al-Fadhil Syarifah, iya. Cuman kalau kita melihat sejarah kan bahwasanya Al-Qur'an itu kan baru ditulis pada zamannya iya, itu kodifikasi namanya istilahnya nanti dalam dunia akademik disebut kodifikasi Quran. Pembukuan. Jadi kan begini, ada perdebatan nanti di sini juga disinggung sebenarnya. Apakah Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu hanya makna saja atau makna dan juga lafaz? Nah, ternyata nanti watahqiq di halaman 101 itu watahqiqu annaha nazalat lafdun wa ma'nan. Lafaz dan makna itu menunjukkan bahwa lafaznya sudah ada yang turun kepada Nabi Muhammad dan itu ditulis di Baitul Izzah tadi itu. Ditulis di Baitul Izzah. Kemudian nanti turun kepada Nabi Muhammad lafaz dan maknanya. Ini membedakan dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu yang turun kepada Nabi adalah makna, tidak dengan lafaz. Lafaznya itu dari Nabi, maka disebut hadis. Ucapan Nabi ini kan disebut hadis kan. Itu mempertegas, membedakan dengan Quran yang kodim, kalamnya Allah itu. Nah, jadi penyebutannya itu udah unik gitu. Jadi kalam Allah disebut kodim, tapi ucapan Nabi disebut hadis. Ya, disebut hadis. Untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu bermula dari tidak ada, kemudian ada. Nah, hadis qudsi itu kalamnya Allah, tapi yang turun kepada Nabi maknanya. Lafalnya Nabi Muhammad yang buat. Karena itu bahasanya makhluk, Nabi Muhammad yang buat, maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu awalnya tidak ada, lalu ada. Nah, sesuatu yang awalnya tidak ada lalu ada itu disebut hadis. Tapi qudsi karena maknanya itu dari Allah, begitu. Nah, banyak sekali perbedaan misalnya dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis itu dijelaskan perbedaan antara Quran dan kalam dan hadis qudsi ya. Kalau Quran dibaca ibadah, kalau hadis itu tidak bernilai ibadah. Dengan membacanya gitu, lebih tilawatihi apa seperti itu, kalimatnya lupa saya. Kemudian kalau Quran dipegang harus dalam keadaan punya wudu, tapi kalau hadis qudsi tidak, kan begitu. Kemudian apalagi bedanya ya? Apalagi bedanya Ustaz? Kalau Quran lafaz dan makna, kalau hadis qudsi cuma maknanya aja, kan begitu. Berarti kalau hadis qudsi itu maknanya saja yang turun Ustaz. Ya, maknanya saja. Sedangkan lafaznya Nabi yang membuat. Ada kemungkinan potensi apa tuh? mungkin ada kekeliruan atau bagaimana? Tidak mungkin. Mungkin diperjelas Mungkin dari perawinya.
Dari perawinya. Kayak perawinya. Atau kan bisa saja ada kekeliruan atau apa. Dari Nah, Nabi maksudnya. iya. Atau bagaimana Ustaz? Ini kan hanya Seperti yang menyampaikan pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang awam atau bagaimana. ini sekaligus Gini Ustaz, maksudnya jangankan dari Nabi saja. Al-Quran saja ada orang-orang yang berpendapat bahwasanya Al-Quran sekarang ini tidak relevan karena tidak sesuai dengan zaman sekarang. Aduh, udah banyak bantahannya. Sudah Apalagi hadis qudsi Ustaz. Iya, Sudah ini kan jelas atau bagaimana? penyelewengan kalimat, penyelewengan apalagi makna itu kan bergantung daripada perawinya. Maka letak seorang perawi atau rijalul hadis ini sangat penting dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis. Maka itu menjadi salah satu cabang dari ulumul hadis yang namanya adalah ilmu rijalul hadis ya. Itu untuk mengoreksi tokoh-tokohnya itu siapa, bisa dipercaya atau tidak. Bahkan nanti ada yang lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi dalam ilmu rijalul hadis itu ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Untuk mengoreksi setiap setiap perawi hadisnya itu. Misalnya nih dalam satu mata rantai, katakanlah hadisnya ini adalah hadis yang ulu istilahnya atau hadis Ali. Hadis Ali itu mata rantainya sedikit. Dari Nabi Muhammad langsung kepada perawinya misalnya gitu. Itu Ali itu. Karena potensi terselewengnya kalimat itu kecil. Karena jaraknya sedikit kan. Kalau banyak itu namanya hadis nuzul istilahnya atau nazil istilahnya begitu. Nah, itu diperiksa nanti setiap rijalul hadisnya, tokoh-tokohnya, biografinya, lahir di mana, orang tuanya siapa, gurunya siapa, dia menerima hadis ini di mana, kebiasaannya bagaimana. Iya, itu diteliti. Kemudian nanti misalnya gurunya ini, itu berusaha dikritisi. Ini gurunya terpercaya enggak nih? Kalau gurunya tidak terpercaya, memungkinkan muridnya juga tidak terpercaya. Ada dikoreksi itu. Sehingga peran sebagai rijalul hadis itu sangat penting. Nah, seleksi yang tokoh-tokoh rijalul hadis yang itu bukan nabi aja sudah sangat ketat. Apalagi kepada Nabi Muhammad sendiri. Maka dalam akidah kita, Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul wajib memiliki 4 sifat wajib yang kita kenal itu, yakni sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang mana dengan adanya 4 sifat tersebut mustahil Rasulullah itu menyelewengkan kata. Karena mau diselewengkan gimana coba? Rasul sudah paham nih dengan kalamnya Allah. Lalu Rasulullah yang membuat. Rasul membuat itu seakurat mungkin karena Rasul sendiri fatonah, cerdas ya kan. Tidak mungkin ada ini maknanya begini, kemudian nanti akan bagian ini makna yang ini akan saya selewengkan dikit. Tidak mungkin. Karena Nabi itu pasti tabligh, pasti menyampaikan. Iya, dan pasti jujur. Udah tidak mungkin inilah udah itu. Nanti akan kita jelaskan kenapa kok para Rasul harus as-sidq atau jujur, kemudian amanah, tabligh, kenapa kau harus punya sifat seperti itu, akan kita bahas. Ada enggak di ini ya, lupa saya, di Kifayatul Awam. Masih ada ya? Akan dibahas, masih jauh tapi. Apa yang diriwayatkan Nabi itu pasti wahyu. Ya pasti wahyu jelas. Orang dalilnya Ustaz? yang mana? Yang perkataan Nabi itu pasti wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa, yang itu kah? Oh, in huwa illa wahyu yuha. Nah, sehingga dari sini menjadi jelas bagi kita tidak mungkin Nabi Muhammad itu berusaha menyelewengkan makna, merubah kalimat atau sengaja dibuat kalimat agar tidak sama persis dengan maknanya. Tidak mungkin seperti itu. Karena Nabi sendiri cerdas. Saya aja waktu nulis buku ini menyinggung tentang hadis marfu. Hadis Hadis yang sampai kepada Nabi itu. Iya. Syekh Nawawi Al-Jawi itu menulis ada 8 syarat. Ketika saya lihat 8 syarat itu, waduh ini nggak mungkin bohong ini. Nggak mungkin bohong itu. Misalnya beberapa syarat yang masih saya ingat itu, perawi hadis itu harus harus mendapatkannya secara langsung dari gurunya. Iya. Kalau marfu. Gurunya itu tercatat sebagai gurunya, bukan kemudian hanya ngaku-ngaku murid misalnya atau ngaku-ngaku guru, enggak. Harus berjelasan langsung. Ketemu langsung. Hidup satu zaman, pernah bertemu langsung, dapat langsung dari dari gurunya, didengar langsung dari gurunya. Yang kalau kita lihat dari sisi ini aja itu mustahil itu. Mustahil ada kekeliruan. Dari sisi itu saja itu. Makanya tadi gimana ya? Tapi sayangnya ini metode baru-baru ini dalam hal ini adalah metode saya kan tidak menerima riwayat itu. Karena mereka punya pemikiran kayak tadi bahwa ya kan Nabi manusia atau ulama kan manusia yang mungkin salah.
Enggak, belum tentu. Manusia yang seperti apa dulu? Berpotensi salah, Iya. iya, tapi kemudian mau dikatakan pasti salah, ya tidak. Sama kayak misalnya kita mengatakan kita bisa memahami Quran dengan akal. Ya, tergantung akalnya siapa. Akal yang dimaksud di sini adalah akal dengan potensi yang paling tinggi. Akal dengan potensi yang maksimal itu. Ya kalau akalnya Abdul Aziz misalnya, ya patut kita ragukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat syarat hadis marfu saja, itu sudah, waduh, ini udah ini nggak mungkin bohong. Kayak misalnya inilah terakhir. Ketika di sekolah itu, saya tanya ke beberapa orang yang lapor, Pak, ada si A, si B, si C nggak sholat. Kemudian saya panggil, saksinya siapa? Si A, si B, si C itu. Saya panggil, kemudian saya tanya, kamu tahu dari mana? Kalau si A, si B, si C nggak sholat. Kamu dengar langsung atau katanya? Enggak Pak, saya dengar langsung. Siapa yang bilang? Si A, si B, si B langsung, apa si C langsung itu? Oh berarti ini sudah terpercaya ya? Sami itu Rasulullah. Nah, iya begitu. Jadi seolah begitu ilmu hadisnya. apa namanya? Melihat langsung. Dia bilang gimana? Dia bilang begini. Oke, bisa diterima. Yang saya pengen sekarang kalian buktikan kepada saya secara langsung. Dalam arti kalian mendengarnya langsung, melihatnya langsung, bukan kemudian kata si A, kata si B, kata si C, bukan. Oh iya Pak, si A, si B, si C itu begini ya. Siapa yang dengar? Saya. Udah, berarti selesai itu persoalan. Dalam dalam keseharian saja itu. Idealnya kita harus begitu ketika mendengar informasi itu. Ini Abdul Aziz itu kok dia begini ya? Tahu dari mana? Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan misalnya siapa anaknya Mas Habib itu? Wildan misalnya. Wildan bocil, nggak bisa dipercaya itu. Bukan dalam arti dia berbohong, enggak, karena potensi memahami sesuatu itu belum dimilikinya. Kadang kan orang-orang tua begini kan, membenarkan informasi dari anak kecil karena mustahil anak kecil berbohong. Iya memang betul. Anak kecil itu tidak akan berbohong karena kepolosannya. Tetapi ingat, ada sesuatu yang tidak mereka punya. Daya tangkap. Daya tangkap itu yang nggak dimiliki. Nah, para ulama kita ketika menyeleksi hadis itu punya semua itu. Pemahaman punya itu kan. Ngeri itu. Jadi udahlah, nggak ada celah untuk mengkritisi hadis tadi, apalagi Nabi itu nggak ada itu. Kira-kira demikian Allah alam. Kelas. Ya sudah, saya tutup kalau gitu. Kan sudah selesai kan? Oh, demikian. Langsung ada. Siapa yang tutup? Closing statement apa gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini berlangsung dengan lancar. Semoga barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Dan tak lupa pula, jangan lupa bagi teman-teman untuk mengcheck out buku Membangun Akidah Personal dengan Argumentasi Rasional. Nanti hubungi saya aja. Nah, langsung hubungi Ustadz. Awas sampai sini tidak cair ya. Mungkin langsung saja. Toko-toko terdekat yang bisa atau link offline-nya bisa, link online-nya bisa di. Mungkin langsung saja saya tutup dan doa akan disampaikan oleh para sahibullah. Langsung. Allahumma fikirna aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini bukunya ada di mulai. Nggak ada. Itu belum dicek di Sofia. Tapi ya. Iya. Kitabnya kan? 36. 36 itu. Masih jadi pertama, kedua masih proses. Masih proses.